keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang memulai proses bisnisnya dengan melakukan pembelian barang dagang. Kemudian melakukan penjualan barang dagang tersebut tanpa mengubah bentuk dasar dari barang dagang yang dibeli tersebut. Sebagai contohnya, yakni perusahaan yang bergerak di bidang retail, seperti Alfamart, Indomart, atau toko buku Gramedia. Prosedur akuntansi perusahaan dagang nyatanya tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Perhitungan laba dan rugi dihitung melalui cara pengurangan biaya guna mendapat keseluruhan pendapatan dari hasil penjualan selama periode tertentu. Biaya ini meliputi mulai dari harga pokok barang yang berhasil terjual dan juga biaya selama operasi pada satu periode tersebut. Keseluruhan pendapatan ini mencakup semua aktivitas bisnis di mana berhubungan dengan kegiatan penjualan serta administrasi pada keseluruhan perusahaan. Beberapa prosedur dalam menyelesaikan siklus akuntansi untuk perusahaan dagang diantaranya 1. Mencatat ayat jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan terhadap akun-akun yang mengalami perubahan selama masa periode akuntansi berlangsung. Akun-akun ini meliputi 1. Beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka. 2. Beban akrual atau utang akrual. 3. Pendapatan akrual. 4. Penyusutan aset tetap. 5. Penyesuaian untuk persediaan barang dagang. Selanjutnya, secara ringkas, tipe-tipe penyesuaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada beban yang ditangguhkan. Beban yang ditangguhkan merupakan pengeluaran yang belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan, tetapi masih tercatat sebagai harta. Beban yang ditangguhkan ini biasa disebut juga dengan biaya dibayar di muka. Contohnya menyewa ruko yang biayanya dibayar di muka. Dan di dalam ayat jurnalnya, seperti pada tabel berikut, akun yang didebit adalah beban dan akun yang dikredit adalah kas. Yang kedua yaitu ada pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan yang diterima di muka. Mengacu pada pembayaran di muka yang diterima perusahaan untuk produk atau layanan yang akan dikirim dan dilakukan di masa depan. Dan di dalam ayat jurnalnya, seperti pada tabel berikut, dalam ayat jurnal untuk akun yang didebit adalah liabilitas dan yang dikredit adalah pendapatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada beban akrual atau utang akrual, yaitu pengeluaran yang manfaatnya telah diterima lebih dulu oleh perusahaan, namun pembayarannya masih belum dilakukan dan harus dibayarkan setiap periode. Contohnya beban gaji karyawan. Dan di dalam ayat jurnal penyesuaiannya, akun yang dipengaruhi yaitu akun beban di debit dan liabilitas di kredit. Seperti pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu ada pendapatan akrual. Pendapatan akrual yaitu suatu metode akuntansi atau selama periode akuntansi, transaksi pendapatan dicatat hanya apabila uang kas telah diterima atau invoice telah dikirimkan kepada pelanggan. Atas pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan tetapi belum dicatat, maka ayat jurnal penyesuaiannya yang didebit adalah akun piutang usaha dan yang dikredit adalah akun penjualan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada aset tetap. Aset tetap merupakan sumber daya fisik yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Seluruh aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan atau masa manfaatnya berkurang karena digunakan dalam aktivitas operasi sehari-hari oleh perusahaan untuk mendapat keuntungan atau pendapatan. Dalam ayat jurnalnya, penyusutan aset dicatat dengan mendebit akun beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Dan yang terakhir yaitu ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang yaitu barang dagang yang masih tersedia di gudang untuk dijual kepada pelanggan sampai akhir periode akuntansi. Dan untuk ayat jurnal penyesuaiannya, untuk di akhir periode itu dicatat dengan mendebit persediaan akhir dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Selanjutnya untuk yang di awal itu sebaliknya. Yang didebit adalah akun ikhtisar laba rugi dan yang dikredit adalah persediaan awal.
Baiklah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu merupakan laporan yang menyajikan hasil suatu operasi perusahaan yang dituangkan di nilai beban dan pendapatan. Di sini laba rugi menyajikan dua format, yaitu format single step dan format multiple step. Nah, di dalam laporan laba rugi terdapat penjualan neto. Penjualan neto itu didapat dari penjualan dikurang potongan penjualan dan retur penjualan. Ada juga beban pokok penjualan. Cara menghitung beban pokok penjualan ada dua cara. Cara pertama, pembelian neto sama dengan persediaan awal ditambah pembelian, dikurang retur penjualan, dan ditambah beban transportasi pembelian. Cara kedua, pembelian neto ditambah harga barang tersedia untuk dijual, kemudian dikurang persediaan akhir dan beban pokok penjualan. Kemudian ada laba rugi bruto. Laba rugi bruto merupakan selisih dari penjualan neto dan beban pokok penjualan. Oleh perusahaan, biasanya laba rugi digunakan untuk menutupi beban operasi dan memperoleh laba tahun berjalan. Berikut ada contoh dari laporan laba rugi di suatu perusahaan. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yaitu posisi aset, liabilitas, modal pemilik dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan berisi aset lancar, aset tetap, aset tak terwujud, liabilitas lancar, liabilitas tidak lancar, dan modal pemilik. Untuk selanjutnya, laporan perubahan modal pemilik. Laporan perubahan modal pemilik menyajikan perubahan yang terjadi pada modal pemilik pada suatu periode tertentu. Proses penutupan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menutup akun-akun temporer. Langkah pertama, menutup saldo akun pendapatan dan akun lawan pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Seperti yang terlihat dalam tabel, penjualan berada di posisi debit, return penjualan, potongan penjualan, ikhtisar laba rugi berada di posisi kredit, dengan keterangan menutup akun pendapatan dan akun lawan pendapatan. Langkah kedua, menutup saldo akun pembelian dan akun lawan pembelian ke ikhtisar laba rugi. Seperti yang terlihat di dalam tabel, ikhtisar laba rugi, retur pembelian, potongan pembelian berada di posisi debit, pembelian dan beban transportasi berada di posisi kredit, dengan keterangan menutup akun pembelian dan akun lawan pembelian. Langkah ketiga, menutup saldo akun-akun beban ke ikhtisar laba rugi. Seperti yang terlihat di dalam tabel, ikhtisar laba rugi berada di posisi debit. Beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban sewa toko, penyusutan gedung, dan lain-lain berada di posisi kredit, dengan keterangan menutup akun-akun beban. Langkah keempat, menutup saldo akun ikhtisar laba rugi ke modal pemilik. Seperti yang terlihat di dalam tabel, modal Ibu Anggun berada di posisi debit, ikhtisar laba rugi berada di posisi kredit, dengan keterangan menutup akun ikhtisar laba rugi. Langkah yang kelima, menutup saldo akun prive ke akun modal pemilik. Seperti yang terlihat di dalam tabel, modal Ibu Anggun berada di posisi debit, prive Ibu Anggun berada di posisi kredit, dengan keterangan menutup akun prive. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Adalah daftar yang menyajikan akun-akun permanen seperti aset, liabilitas, dan modal. Dan saldo-saldo yang ada di sisi debit dan sisi kredit harus sama besar. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan adalah langkah terakhir dalam sebuah siklus akuntansi. Ibu Setiawati memiliki toko tas dan aksesoris wanita Gaya yang menjual barang dagangannya ke butik-butik dan menjual secara daring atau online. Berikut adalah data-data dari buku besar Toko Gaya per 30 Juni 2018. Berikut adalah informasi yang diperlukan untuk penyesuaian pada akhir Juni 2018. Yang diminta adalah 1. Buatlah ayat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. 2. Susunlah laporan laba rugi Toko Gaya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018. 3. Susunlah laporan perubahan modal pemilik untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018. 4. Susunlah laporan posisi keuangan per 30 Juni 2018.
5. Buatlah ayat jurnal penutup yang dibutuhkan. Berikut adalah ayat jurnal penyesuaian per tanggal 30 Juni 2018. Beban asuransi terhadap asuransi dibayar di muka sebesar 2.500.000. Beban perlengkapan toko terhadap perlengkapan toko sebesar 1.200.000. Beban gaji penjualan dan beban gaji non-penjualan terhadap utang gaji sebesar 2.020.000. Beban penyusutan peralatan terhadap akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5.280.000. Ikhtisar laba rugi terhadap persediaan awal sebesar 92 juta dan persediaan akhir terhadap ikhtisar laba rugi sebesar 88 juta. Berikut adalah laporan laba rugi dari toko Gaya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018. Dengan perolehan penjualan neto sebesar Rp350.400.000, beban pokok penjualan sebesar Rp192 juta, dan laba bruto sebesar Rp158.400.000. Total beban penjualan sebesar Rp49.070.000. Total beban operasi sebesar Rp31.680.000. Laba neto sebesar Rp77.650.000. Berikut adalah laporan perubahan modal pemilik untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018. Modal Ibu Setiawati tanggal 1 Juni 2017 sebesar 91.200 ditambah laba neto periode berjalan sebesar 77.650. Total dari keseluruhan sebesar 168.850 dikurangi Prive Ibu Sri Wahyuni sebesar 16 juta. Total dari modal Ibu Setiawati tanggal 30 Juni 2018 sebesar 152.850. Berikut adalah contoh ayat jurnal penutup per 30 Juni 2018 dengan penjualan sebesar 358 juta terhadap potongan penjualan sebesar 2.840.000, return penjualan sebesar 4.760.000, dan ikhtisar laba rugi sebesar 350.400.000. Pembelian sebesar 1.200.000 dan retur pembelian sebesar 1.280.000, ikhtisar laba rugi sebesar 188 juta terhadap pembelian sebesar 190.480.000. Ikhtisar laba rugi sebesar 80.750.000 terhadap beban gaji penjualan sebesar 32.060.000, beban iklan 10 juta, beban penyusutan peralatan toko 5.280.000, beban perlengkapan toko sebesar 1.200.000, beban penjualan lain sebesar 530.000, beban gaji non penilaian sebesar 18.120.000, beban sewa sebesar 10.400.000, beban asuransi sebesar 2.500.000, dan beban administrasi lain sebesar 660.000. Ikhtisar laba rugi sebesar 77.650.000 terhadap modal Ibu Setiawati sebesar 77.650.000. Akun yang terakhir, modal Ibu Setiawati sebesar 16 juta terhadap Prive Ibu Setiawati sebesar 16 juta. Kesimpulannya, pada dasarnya proses penyesuaian pada perusahaan dagang hampir sama dengan perusahaan jasa. Hanya dalam perusahaan dagang ada proses penyesuaian terkait dengan barang dagang yang ada di perusahaan. Proses penyesuaian ini dilakukan agar saldo akun-akun yang ada di buku besar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, terdapat proses penutupan yang bertujuan untuk memindahkan saldo akun-akun temporer ke akun modal pemilik, dan ini berguna juga untuk menyiapkan akun-akun temporer untuk pencatatan transaksi di periode akuntansi berikutnya. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.